Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari yang indah ini kita bertemu lagi bersama kakak-kakak lain teruna. Sebelum memulai ibadah, kakak undang adik-adik untuk berdiri dan kita akan menyanyikan Mars Teruna. Adik-adik dipersilakan untuk kembali duduk untuk mengambil saat teduh. Marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dengan menyanyikan nyanyian pembukaan yang terambil dari Gita Bakti 20, Umat Tuhan Mari Datanglah. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu karena pada pagi hari yang indah ini kami sudah dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan hari yang baru. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami agar hanya terfokus kepada firman-Mu saja. Berkati juga Kak Usup sebagai pelayan firman, kiranya Engkau memberkati ia rapi dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang diperkatakan oleh Kak Usup seturut dengan firman-Mu. Tutup bungkus ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membacakan Mazmur kita yang terambil dari Mazmur 40 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat yang tercetak agak keluar akan dibacakan oleh saya, dan ayat yang tercetak agak ke dalam akan dibacakan oleh adik-adik. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku.
Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Berbahagialah orang yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Kita akan meresponi mazmur kita yang terambil dari Kitab Bakti 240, Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib, bait yang pertama dan yang kedua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu, sehingga kami bisa beribadah, meskipun di rumah kami masing-masing. Tuhan, satukanlah hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti akan firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang dimana akan hamba sampaikan. Sempurnakanlah ibadah ini Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari berdiri. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 136, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Kita baca silih berganti. Bagian yang keluar akan dibacakan oleh kakak, dan bagian yang tercetak ke dalam dibacakan oleh adik-adik teruna sekalian. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam.
kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar dan membunuh raja-raja yang mulia, Sihon raja orang Amori dan Og raja negeri Basan, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, milik pusaka kepada Israel hambanya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Demikian pembacaan firman, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom adik-adik. Bacaan kita terambil dari Mazmur 136 yang mengisikan tentang kasih setia Tuhan. Ya. Di sini juga banyak keistimewaannya. Pertama, kasih setia Tuhan yang dimana masyarakat atau bangsa Israel mengulang kata bersyukur sebanyak 4 kali dalam bacaan kita ini. Yang pertama, ayat pertama, kedua, ketiga, dan ayat 26. Itu menunjukkan bahwa Allah sangat sayang kepada bangsa Israel dan juga menunjukkan bahwa Allah adalah sang pencipta. Yang kedua, sebanyak 8 kali mengulang kata kepada Dia yang melakukan keajaiban-keajaiban besar dan lain seterusnya. Itu adalah menunjukkan sebuah keajaiban besar Allah kepada umat Israel. Dan yang ketiga, sebanyak 26 kali mengulang kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik perhatikan kata-kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kita hilangkan, ini adalah bacaan bisa dikatakan dengan hal-hal penciptaan, dan kedua, bentuk-bentuk bangsa Israel. Sebagaimana bangsa Israel dibentuk oleh Tuhan dengan kasih setianya Allah. Ya, baik penciptaan, baik bentuk terbungkus oleh bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Tidak ada satu hal, satu kondisi ataupun satu situasi tidak terlepas dari kasih setianya untuk selama-lamanya.
itu adalah tanda bahwa Tuhan kita, Allah kita, sangat sayang kepada kita, sangat sayang kepada umat-umatnya. Termasuk sejarah Allah. Sejarah Allah yang seperti apa? Sejarah Allah yang memelihara, sejarah Allah yang menyertai kita. Maka dari itu adik-adik, Tuhan tidak pernah berubah. Dalam bentuk apapun, kalau kita perhatikan, kalau kita lihat-lihat dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita selalu dibungkus oleh kasih setianya. Betul nggak adik-adik? Bacaan Mazmur yang lain mengatakan Allah adalah kota bentengku. Ya. Artinya dalam kondisi apapun, dalam kita yang tidak berdaya, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu memagari kita. Coba adik-adik juga perhatikan juga, berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Bisa juga mendengarkan firman Tuhan. Juga ada contoh, misalkan adik-adik pernah lari gitu, jatuh. Itu adalah salah satu bentuk kasih setia Tuhan. Mungkin kita harus lebih berhati-hati. Ya. Kita lihat gambar yang pertama, ya. Kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel. Kerja bagus, kerja tidak bagus, selalu dicambuk, selalu dipukul. Ya. Adik-adik yang begitu baik juga, kalau misalkan di sekolah melakukan piket, bersih-bersih, selalu ada teman-teman yang selalu mengerjai, buang sampah sembarangan. Kalau kita balas, tidak mungkin juga. Diam juga salah. Suatu pembalasan itu adalah hak Tuhan. Seperti bangsa Israel, diam salah, membalas pun lebih salah. Karena itu hak Tuhan untuk membalas. Seperti matinya anak sulung orang Mesir. Ya, itu adalah bentuk kasih setia Tuhan kepada umat Israel yang selalu diperlakukan tidak baik kepada orang-orang Mesir. Dan juga adik-adik, situasi di mana bangsa Israel melewati di padang gurun. Coba adik-adik perhatikan, coba adik-adik pikirkan, di padang gurun di zaman dahulu emang udah ada kompas? Emang sudah ada arah mata angin? Bagaimana caranya mereka bisa melakukan perjalanan yang begitu sangat panjang? Ya. Harus bagaimana? Buntu, jalan buntu. Yang kita hadapi pasti kita stres. Apa? Kita nggak tahu harus bagaimana. Tetapi tenang, selalu ada penyertaan Tuhan di tengah-tengah kita. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita selalu disertai oleh Tuhan. Contohnya gambar ini, perjalanan bangsa Israel yang dipimpin, yang dituntun oleh tiang awan, makanya bisa melewati padang gurun tersebut. Situasi apa lagi yang bangsa Israel hadapi? Apakah adik-adik bisa melewati alam, melawan alam? Apakah bisa? Contoh, tahun 2004 terjadinya tsunami Aceh. Apakah ada yang bisa melawan tsunami? Erupsinya Gunung Sinabung, tsunaminya di Pulau Sulawesi, apa kita tahu? Dan ada juga situasi di mana bangsa Israel melawan alam, yang di mana bangsa Israel selalu dikejar oleh tentara Israel, tetapi karena kasih setianya Tuhan, terbelahlah laut Teberau. Ya. Apakah adik-adik bisa melawan alam? Pertanyaannya cukup sederhana. Apakah bisa? Umat manusia bisa melawan alam? Contoh kecilnya tsunami.
gunung berapi di Sinabung. Apakah bisa kalian lawan? Sepandai-pandainya kita berenang, kalau misalkan kita melawan ombak, apakah bisa melawan ombak yang cukup tinggi? Tidak bisa. Tetapi kita yang terdampar di tengah laut, kita kayuh satu persatu, tetap karena kasih setianya Tuhan, kita dilempar ke daratan. Untuk apa? Untuk berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setianya bisa menemukan daratan. Ya. Menyangkut tentang apa lagi bangsa Israel? Bangsa Israel menghadapi kelaparan. Ya. Apakah kita di situasi pandemi ini, ya, adik-adik, yang dimana kita selalu di rumah, tidak bisa kemana-mana, mau keluar sini tidak boleh, sana tidak boleh, kalau misalkan tidak keperluan lain-lain. Bangsa Israel pun pernah menghadapi hal sama seperti kita tentang menyangkut hidup. Itu karena kasih setianya Tuhan kepada kita, dengan pemerintah memberikan kita beras untuk kita bisa makan. Mungkin tetangga, saudara bisa memberikan kita makan. Itu karena semua kasih setia Tuhan kepada kita. Adik-adik teruna yang terkasih, kita tidak boleh kesal, kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh putus asa dalam situasi apapun yang menghadapi kita. Kesusahan dan penderitaan orang Israel pun selalu ada. Pergumulan 1 selesai, pergumulan 2 sudah ada. 2 selesai, ada lagi 3. Seperti penyerangan orang Kanaan, mereka diselimuti oleh rasa benci, rasa dengki terhadap bangsa Israel yang ingin lewat. Padahal bangsa Israel lewat ini permisi dengan rasa damai ingin lewat loh adik-adik. Tetapi dengan ada rasa benci, dengki dan iri, terjadilah peperangan antara bangsa Israel dan orang-orang Kanaan. Sama seperti kehidupan kita. Contohnya adik-adik mendapatkan nilai yang bagus karena upaya adik-adik belajar di rumah dengan sungguh-sungguh. Ada yang iri, ada yang gak suka sama adik-adik karena nilainya bagus. Itu adalah salah satu contoh. Banyak orang yang ingin menyerang kita dalam situasi apapun, kalau kita misalkan mendapatkan hal-hal yang baik. Dan juga adik-adik, ada situasi di mana kita membutuhkan pemberian, contohnya pemberian tanah Kanaan. Bangsa Israel diberi tanah Kanaan kepada Tuhan, dan juga bangsa Israel menghadapi situasi di mana bangsa itu membutuhkan tempat tinggal. Maka dari itu Tuhan Allah memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel yang mereka tidak bisa buat sendiri. Contohnya adik-adik, kalau misalkan adik-adik lihat berapa banyak baju adik-adik yang adik-adik miliki, itu adalah sebuah pemberian dari orang tua, kakak, bahkan teman kalian. Setelah diberi pakaian dan juga setelah diberi tempat tinggal, tanah Kanaan kepada Allah untuk orang Israel, apa yang mereka rasakan? Ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan atas segalanya.
Ini adalah sebuah ungkapan syukur orang Israel kepada Tuhan Allah kita yang telah memberikan tanah Kanaannya untuk kita tetap tinggal. Ya. Sangat berterima kasih karena kasih setianya kepada kita, kepada semua umatnya, untuk atas pemberiannya kepada kita. Adik-adik teruna, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya, makhluk yang tidak punya apa-apa. Kita harus selalu merendahkan diri atas kelemahan kita, atas ketidakberdayaan kita kepada Tuhan, selalu merendah hati. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita mau dari Tuhan, janganlah sombong. Selalu merendahkan hati kalian, selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada kita, atas kasih-Nya kepada kita, sehingga kita mampu, sehingga Tuhan bisa kita andalkan setiap situasi apapun dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan mengkidungkan Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar, bait yang pertama dan kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami bisa beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, baru saja kami mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami Tuhan Yesus selalu bersyukur dalam kondisi atau situasi apapun yang kami hadapi di kehidupan kami Tuhan Yesus. Ajarlah kami Tuhan Yesus selalu merendahkan hati untuk bisa mengandalkan-Mu ya Bapa. Tuhan, pakailah kami dalam situasi apapun. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Berkatilah bangsa negara Indonesia ini Tuhan Yesus, sebagaimana negara kami masih mengidap COVID-19 ini Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau menyempurnakan orang untuk bisa memberikan vaksin, untuk bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit terkena COVID-19 ini Tuhan Yesus. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, serta jajarannya Tuhan Yesus. Berkati mereka untuk bisa memimpin negara ini dalam kondisi seperti ini Tuhan Yesus. Berkati juga gereja-gereja di dunia ini
terkhusus Gereja GPIB Getsemani Tuhan Yesus. Berkati Pak Pendeta, PHM, majelis, serta karyawan kantor Tuhan Yesus. Berkati mereka untuk bisa membuat kami yakin dan percaya akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga adik-adik teruna kami yang baru saja lulus dari bangku SMP, bangku SD. Kiranya Tuhan bisa menempatkan mereka di sekolah favorit mereka. Dan juga terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan mereka kebahagiaan yaitu naik kelas. Tuhan Yesus, bantu kami agar kami selalu bersyukur apa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Berkati para pengurus Pelkat, dari Pelkat PA sampai dengan PKLU Tuhan Yesus. Berkati rekan-rekan pelayan yang belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Engkau temukan pekerjaan yang baik dan layak bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dengan menyanyikan nyanyian persembahan yang terambil dari Kitab Bakti 83, marilah mengucap syukur bait yang pertama dan yang ketiga. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu sehingga kami bisa tiba di pertengahan ibadah ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Ya Bapa, kami tadi sudah mendengarkan sedikit daripada firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, agar kami bisa menjadikan firman-Mu sebagai rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan walaupun tidak seberapa. Tuhan tetap menggunakannya, Tuhan mau memakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Kita kan tadi sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Usup, dan sebentar lagi kita akan mengerjakan aktivitas yang akan dijelaskan oleh Kak Doni. Oke, aktivitas kita kali ini, kalian membuatkan video
yang berisikan nyanyi yang bertema ungkapan syukur. Dan jangan lupa di-upload ke grup PT atau ke Instagram, yaitu Instagramnya petergatesjkt_. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Dengan itu kita akan mengkidungkan Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau, bait yang pertama dan yang ketiga. Arahkanlah hati kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat